Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat sejati dan pemimpin bijaksana. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang sahabat paling setia Rasulullah, seorang yang dijuluki Ash-Shiddiq karena kejujurannya yang luar biasa? Bagaimana pengorbanannya untuk Islam, kepemimpinannya setelah wafatnya Rasulullah, dan kisah-kisah luar biasa lainnya? Kali ini, kita akan mengupas perjalanan hidup Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terbaik yang namanya tak bisa dipisahkan dari sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita membahas kisah-kisah inspiratif penuh hikmah. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton. Yuk, kita mulai kisahnya. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat sejati dan pemimpin bijaksana. Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah, adalah seorang pria yang sejak kecil dikenal dengan kejujuran, kecerdasan, dan sifat dermawannya. Ia lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy dan tumbuh sebagai seorang pedagang sukses. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat Mekah yang gemar berjudi dan mabuk-mabukan, Abu Bakar justru menjauhi hal-hal yang dapat merusak akhlaknya. Bahkan sebelum masuk Islam, ia sudah dikenal sebagai orang yang lembut, berjiwa sosial tinggi, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Kepribadiannya yang jujur dan amanah membuatnya disukai banyak orang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang diberi kabar tentang kenabian tersebut. Sebagai seorang yang cerdas dan memiliki pemahaman yang luas, ia tidak meragukan sedikitpun kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerima Islam dengan hati yang penuh keyakinan. Sejak saat itu, ia menjadi sahabat yang paling setia dan selalu berada di sisi Rasulullah dalam setiap perjuangan. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Banyak orang yang tertarik dengan Islam karena melihat kepribadian dan kejujuran Abu Bakar. Ia menggunakan kedudukannya untuk menyebarkan dakwah Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Berkat usahanya, beberapa sahabat besar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah masuk Islam. Tak hanya itu, ia juga menggunakan hartanya untuk membebaskan budak-budak Muslim yang disiksa oleh tuan mereka. Salah satunya adalah Bilal bin Robah. Saat wahyu pertama turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tantangan besar dalam menyebarkan Islam. Masyarakat Quraisy yang terbiasa dengan penyembahan berhala menentang keras ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Namun, di tengah kondisi yang penuh tekanan itu, Abu Bakar muncul sebagai pendukung utama. Ia adalah lelaki pertama yang dengan yakin mengucapkan syahadat dan berjanji akan selalu membela Islam. Keimanan Abu Bakar tak tergoyahkan sedikitpun, meskipun banyak orang mencemooh dan menghina Rasulullah. Ia tak pernah ragu sedikitpun terhadap kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Ketika peristiwa Isra, Mikraj terjadi, banyak orang yang mulai meragukan Rasulullah. Perjalanan malam yang membawa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh dianggap mustahil oleh kaum Quraisy. Namun, Abu Bakar tanpa ragu langsung membenarkan ucapan Rasulullah dan berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar." Sejak saat itu, ia mendapat julukan Ash-Shiddiq, yang berarti seseorang yang selalu membenarkan. Keberanian dan keteguhan imannya menjadikannya sebagai sosok yang dihormati oleh para sahabat. Ia tak hanya beriman dalam hati, tetapi juga berjuang secara nyata untuk menyebarkan Islam. Abu Bakar sering menghadapi berbagai bentuk ancaman, cemoohan, bahkan kekerasan fisik karena membela Rasulullah dan agama Islam. Namun, tak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Baginya, membela kebenaran adalah tugas utama yang harus ia lakukan, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang dibutuhkan. Sejak hari pertama masuk Islam, Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia sadar bahwa Islam adalah agama yang harus diperjuangkan dengan segala daya dan upaya. Sebagai seorang pedagang yang kaya raya, ia rela mengorbankan hartanya demi kepentingan dakwah. Salah satu bentuk pengorbanan yang paling besar adalah membebaskan para budak Muslim yang disiksa oleh majikan mereka.
Salah satu budak yang dibebaskannya adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak yang masuk Islam dan disiksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Ia dipaksa berbaring di atas pasir panas, ditindih dengan batu besar, dan dicambuk agar mau kembali kepada kepercayaan lamanya. Namun, Bilal tetap teguh dan hanya mengucapkan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Mengetahui hal ini, Abu Bakar langsung datang dan menebus Bilal dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu, ia langsung memerdekakan Bilal tanpa syarat. Tak hanya itu, Abu Bakar juga membantu para sahabat yang miskin dan membutuhkan perlindungan. Ia menyediakan makanan, tempat tinggal, dan bantuan finansial agar mereka bisa tetap bertahan dalam menghadapi tekanan Quraisy. Bahkan, ketika kaum Muslim diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Abu Bakar mengeluarkan banyak hartanya untuk membiayai perjalanan mereka. Namun, pengorbanan terbesar Abu Bakar bukan hanya dalam bentuk harta. Ia juga berani mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Rasulullah. Ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, Abu Bakar ikut serta dalam perjalanan hijrah yang penuh bahaya. Ia rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Rasulullah, sebuah bukti nyata dari cinta dan kesetiaannya kepada agama Islam. Hijrah ke Madinah adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam, dan Abu Bakar memainkan peran penting dalam perjalanan ini. Ketika kaum Quraisy semakin keras menekan kaum Muslim, Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Kaum Quraisy telah menyiapkan pasukan untuk menangkap dan membunuh Rasulullah sebelum ia tiba di tempat tujuan. Mengetahui bahaya yang mengancam, Abu Bakar dengan sigap menawarkan dirinya untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan. Ia telah menyiapkan 2 ekor unta dan membawa bekal yang cukup untuk perjalanan jauh. Dalam perjalanan tersebut, mereka sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Di dalam gua, Abu Bakar menunjukkan kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah. Ketika mereka masuk ke dalam gua, Abu Bakar terlebih dahulu memastikan tidak ada binatang berbahaya di dalamnya. Bahkan, ia menutup lubang-lubang kecil dengan kainnya agar tidak ada hewan berbisa yang masuk. Dalam satu lubang yang tersisa, ia menutupnya dengan kakinya sendiri. Tanpa disadari, seekor ular berbisa menggigit kakinya, tetapi ia menahan rasa sakit tersebut agar tidak membangunkan Rasulullah yang sedang beristirahat. Ketika para pengejar Quraisy hampir menemukan mereka, Abu Bakar merasa sangat cemas. Namun, Rasulullah menenangkannya dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Kalimat ini semakin menguatkan keimanan Abu Bakar dan membuatnya yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Setelah keadaan aman, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah, tempat di mana Islam berkembang pesat dan menjadi kekuatan besar. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang mengguncang umat Islam. Banyak sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Bahkan Umar bin Khattab sempat menghunus pedangnya dan bersumpah akan membunuh siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Namun, dalam situasi yang penuh emosi ini, Abu Bakar tampil dengan ketenangan dan kebijaksanaannya. Ia berdiri di hadapan umat dan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Dengan kata-kata ini, Abu Bakar mengingatkan umat bahwa Islam tidak bergantung pada satu orang, tetapi pada Allah. Kalimat ini menenangkan kaum muslimin dan meneguhkan hati mereka. Inilah awal dari kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama Islam. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menghadapi tantangan besar. Banyak suku di Jazirah Arab yang sebelumnya masuk Islam mulai berbalik arah. Sebagian dari mereka menolak membayar zakat, sementara yang lain mengaku sebagai nabi baru. Situasi ini mengancam kesatuan umat Islam yang telah dibangun Rasulullah dengan susah payah. Dalam kondisi penuh gejolak ini, Abu Bakar tampil sebagai pemimpin yang tegas dan tidak mudah goyah. Banyak sahabat yang mengusulkan agar Abu Bakar bersikap lunak terhadap suku-suku yang menolak membayar zakat,
dengan alasan mereka masih mengakui keesaan Allah. Namun, Abu Bakar dengan tegas menolak kompromi dalam hal ini. Ia berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak untuk membayar zakat meskipun hanya seutas tali unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Baginya, zakat bukan hanya urusan harta, tetapi juga bagian dari keimanan dan kewajiban dalam Islam yang tidak boleh diabaikan. Keputusan Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad ini dikenal sebagai Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Ia mengirim pasukan untuk menghadapi para pemberontak dan pemimpin palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab. Dalam pertempuran sengit, umat Islam berhasil mengalahkan mereka dan mengembalikan ketertiban di Jazirah Arab. Keberanian dan ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi tantangan ini memastikan bahwa Islam tetap tegak dan tidak terpecah belah setelah wafatnya Rasulullah. Di tengah gejolak internal yang dihadapi umat Islam, Abu Bakar tetap berpegang teguh pada amanah Rasulullah. Sebelum wafat, Rasulullah telah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Usamah bin Zaid untuk menghadapi pasukan Romawi. Namun, dengan wafatnya Nabi, banyak sahabat yang mengusulkan agar pasukan ini tidak diberangkatkan. Mereka khawatir Madinah akan menjadi lemah jika sebagian besar tentaranya pergi berperang. Namun, Abu Bakar tetap teguh pada keputusan Rasulullah. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membatalkan pasukan yang telah diperintahkan Rasulullah, walaupun aku harus berjalan sendiri." Baginya, perintah Nabi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa ragu. Meskipun situasi di dalam negeri sedang genting, ia tetap mengirim pasukan Usamah untuk melaksanakan misi mereka. Keputusan ini terbukti tepat. Pasukan Usamah berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan membawa kemenangan besar bagi Islam. Tidak hanya itu, keputusan Abu Bakar ini juga mengirim pesan kuat kepada musuh-musuh Islam bahwa umat Muslim tetap kuat meskipun Rasulullah telah wafat. Keberanian dan keteguhan Abu Bakar dalam menjalankan perintah Rasulullah membuat Islam semakin dihormati di dunia. Sebagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar bisa saja hidup dalam kemewahan dan mendapatkan berbagai fasilitas. Namun, ia justru memilih hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia tetap pergi ke pasar untuk berdagang seperti biasa. Para sahabat kemudian menyarankan agar negara memberinya gaji, agar ia bisa fokus mengurus pemerintahan. Setelah menerima gaji dari negara, Abu Bakar tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia hanya mengambil jumlah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya disalurkan untuk kepentingan umat. Ia tidak membangun istana megah, tidak memperkaya keluarganya, dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Bahkan, sebelum wafat, ia berpesan agar gaji yang telah diterimanya dari negara selama menjadi khalifah dikembalikan ke Baitul Mal, kas negara. Ia berkata, "Aku tidak ingin mengambil sedikit pun harta umat Islam yang bukan hakku." Wasiat ini membuktikan ketulusan hatinya dalam memimpin. Abu Bakar adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan sarana untuk mencari keuntungan duniawi. Menjelang akhir hidupnya, Abu Bakar mulai merasa lemah karena sakit yang dideritanya. Meskipun demikian, ia tetap memikirkan nasib umat Islam setelah dirinya. Ia tidak ingin umat Islam terpecah, karena tidak ada pemimpin yang menggantikannya. Dengan penuh pertimbangan, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Umar dikenal sebagai sosok yang kuat, adil, dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Namun, sebelum keputusan ini diumumkan, Abu Bakar meminta pendapat dari para sahabat dan memastikan bahwa mereka setuju dengan pilihannya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi tetap mempertimbangkan masukan dari umat. Pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar menghembuskan napas terakhirnya dalam usia sekitar 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah saat wafat. Ia dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi, Madinah. Wafatnya Abu Bakar membawa duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun, warisan kepemimpinan dan keteladanannya tetap hidup hingga hari ini. Kisah hidup Abu Bakar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita.
Ia mengajarkan bahwa keimanan sejati adalah ketika seseorang tetap teguh dalam membela kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai ujian. Keteguhan hatinya dalam menerima Islam sejak awal menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal ucapan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Keberaniannya dalam menghadapi kaum murtad mengajarkan kita bahwa Islam harus dijaga dan diperjuangkan, bukan hanya diterima secara pasif. Ketegasannya dalam memimpin membuktikan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, bahkan jika itu tidak populer. Kesederhanaannya menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Dari Abu Bakar, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Ia tidak hanya menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadi contoh ideal seorang pemimpin yang penuh ketakwaan, kejujuran, dan kepedulian terhadap umat. Kisah hidupnya bukan sekadar sejarah, tetapi juga inspirasi bagi setiap Muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya dan mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Luar biasa, bukan? Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq penuh dengan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, bagikan kisah inspiratif ini kepada teman-temanmu dan jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Islam lainnya. Tuliskan di komentar, bagian mana dari kisah Abu Bakar yang paling menginspirasi kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.